illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran, kisah-kisah para nabi selain ulul azm, yang ditulis oleh Syekh Toha atau Abu Islam Soleh bin Toha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Dawud alaihi assalam. Dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita ini di sini bersama-sama di masjid ini, di majlis yang mulia ini, di masjid yang insya Allah Allah berkahi ini, menjadikan kita semua di sini kelak berkumpul di surganya Allah. Kita mengharapkan apa yang kita lakukan di kesempatan ini bermanfaat untuk kita di akhirat kita kelak. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang lalu kita bahas dua faedah ya. Faedah yang pertama dari kisah Nabi Dawud adalah bahwa kerajaan itu di tangan Allah, kekuasaan itu di tangan Allah, khilafah itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menariknya, mencabutnya dari siapa yang Allah kehendaki. Kemudian faedah yang kedua, anak-anak itu merupakan hibah. Sekali lagi, anak-anak itu merupakan hibah, murni pemberian dari Allah Azza wa Jal kepada orang tuanya. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua itu terbagi dua.
Yang pertama sebelum anak itu lahir, kemudian yang kedua setelah anak itu lahir. Sebelum anak itu lahir, kita bahas ada 3. Yang pertama, wajib bagi seorang laki-laki mencari istri yang solehah. Ya, jadi wajib mencari untuk orang tua, ibu dari anak-anaknya yang solehah. Dan perlu kita ketahui bahwa dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Kemudian yang kedua, dari hak anak sebelum mereka itu lahir, wajib bagi orang tua sebelum melakukan hubungan, ya, si ayah itu harus tahu, ya, dia dianjurkan untuk membaca doa, ya. Walaupun tidak, penekanannya misalkan lupa kan tidak berdosa, cuma ya dianjurkan sekali. Ini hak anak, ya, yakni membaca doa Allahumma, atau baca dulu bismillah, ya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau misalkan ada anak dari hasil hubungan ini, anak ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang tua, ayah dan ibu itu harus menjauhkan diri dari yang namanya rokok, at-tadkhin, ya tidak. Tadi juga ada pengajian qabla maghrib, pada asar ada yang menanyakan tentang hukum rokok. Rokok ini yang tepat adalah haram. Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Semua dokter sepakat bahwa rokok itu membahayakan. Kalau misalkan orang tua gemar ngerokok, gimana kalau misalkan nimang anak yang kecil itu kemudian dicium? Rokok itu bukan hanya sekedar rokok, racunnya masih ada di pernafasannya. Nanti nyium anak, sakit enggak anaknya? Sakit. Kemudian istri sakit juga. Disamakan nanti sama asbak, gimana ceritanya? Ya. Jadi rokok ini wajib dijauhi oleh orang tua. Dan ini hak anak. Nah, sekarang kita masuk kepada hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua setelah mereka lahir. Setelah mereka lahir. Apa saja? Yang pertama, yajibu 'alal walid an yakhtara li mauludihi isman hasana. Ini hak pertama. Wajib bagi orang tua untuk memilih nama yang baik buat anak-anaknya. Nabi SAW itu pernah mengubah nama yang jelek menjadi baik. Seperti dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari, juga dikeluarkan oleh Muslim. Datang kepada Nabi SAW orang yang namanya Hazan. Ya, Hazan. Hazan ini kan dekat kepada kesusahan. Ya. Hazan juga dari kata sedih, susah. Rasulullah SAW langsung ubah. Rasul bilang, anta sahal. Diganti namanya. Dari yang jelek menjadi yang bagus. Sahal itu apa artinya? Mudah. Sahal. Ya. Jadi, anak dikasih nama dengan sahal. Sahal itu mudah. Ini kan ada harapan. Kan bagus nama ayahnya di Abu Sahal. Ya. Diganti sama Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ada seorang wanita namanya Asiyah. Asiyah. Asiyah kan sesuatu yang jelek tuh. Ya, asi, orang yang bermaksiat. Asiyatun. Ketika Nabi SAW tahu, diubah menjadi Jamilah, anti Jamilah. Masya Allah, bagus kan?
jamilah, anti jamilah, kata Rasulullah SAW. Jamilah artinya apa? Cantik, ya, indah, itu jamilah. Jamilah itu kalau dalam bahasa Arab namanya sifatun musyabbahah. Sifatun musyabbahah, wazannya fa'il. Fa'ilah. Ya, yang melekat kecantikannya pada dia. Ya. Apa bedanya jamilah sama jamilah? Apa bedanya? Ya. Jamilah sama jamilatun. Nah, PR ya. Nggak dijawab sekarang. Supaya tertarik belajar bahasa Arab. Lihat beda tuh, jamilatun sama jamilah. Jamilah itu cantik, indah. Nah, sifat yang melekat, sifat musyabbah. Tapi kalau jamilah, nah jawab sekarang aja. Kalau jamilah sama, bagus, cantik, ya, tapi nggak melekat. Ya. Anti jamilah, kamu cantik. Tapi mungkin sekarang aja, besok nggak jamilah lagi. Gitu. Masdarnya jamal. Jamal. Ada nama Jamaluddin, agama yang bagus. Ya. Jamaluddin. Ingat, kita harus memanjangkan ma. Jamaluddin. Kalau dihilangkan panjangnya jadi jamalun, jadi onta. Ada namanya Jamaluddin, tiap hari di Indonesia dipanggilnya binatang. Ya, itu kalau ngerti itu tersinggung deh itu. Jamal. Ya, coba antum bilang gitu ke orang Saudi atau ke orang Timur Tengah sana yang bahasa Arab, pasti tersinggung. Ya, tak onta gitu. Jamal harusnya, Jamal gitu. Ya tidak, kita terapkan bahasa Arabnya. Jamal, jangan Jamal. Nah, tak onta. Ya, namanya bagus jadi onta, akhi. Nah, berubah maknanya. Bahasa Arab itu panjang pendek bisa mengubah arti. Matorun sama matorun. Kalau matorun artinya apa matorun? Hujan. Ya, nazalal mataru minas sama. Hujan turun dari langit. Tapi kalau antum panjangkan toknya, nazalal mataru minas sama. Bandara turun dari langit. Bandara pesawat terbang, mator Jeddah, mator Soekarno-Hatta. Mator. Baik. Kembali ke sini, ikhwan. Jadi ada wanita yang namanya Asiyah, diubah langsung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi jamilah, anti jamilah, anti cantik, namanya jamilah. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan gimana punya anak namanya nggak bagus, antum ubah. Saya namanya jelek, gimana? Ubah aja yang bagus. Ini merupakan salah satu dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, mengubah nama yang jelek menjadi bagus. Tsaniyan, yang kedua, an ya'uqqal walidu anil maulud fil yaumis sabi' fa in lam yastati' fa fil yaumir rabi'a asyara fa in lam yastati' fa fil yaumil hadi wal 20 fa in lam yastati' fa fi ayyi yaumin ba'da dzalik. Orang tua hendaknya mengakikohi anaknya di hari yang ke-7. Kalau misalkan belum mampu di hari yang ke-14, belum mampu juga di hari yang ke-21. Dan Syekh Saleh Abu Islam ya berpendapat begini, fa in lam yastati' fa fi ayyi yaumin ba'da dzalik. Kalau enggak mampu, boleh hari kapan saja setelah itu. Ini menunjukkan beliau berpendapat kalau belum diakikahkan, kapan saja boleh. Dan memang ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama ya tentang masalah ini. Tapi ini pendapat beliau, yang belum akikah, kapan saja boleh akikah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi yudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Ini sunnahnya.
Jadi setiap anak yang lahir itu rohina, ya, dia digadaikan, ya, tergadai dengan akikahnya. Dan kata Nabi SAW, hendaknya di hari yang ketujuh disembelih untuk laki-laki apa sembelih berapa kambing? 2. Untuk perempuan 1 kambing. Itu maksudnya yudbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelihkan kambing di hari yang ketujuhnya. Wa yuhlaqu ra'suhu, dibotak, digundul kepalanya. Kemudian wa yusamma, dan diberi nama. Jadi namanya yang bagus. Nama yang bagus itu Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang bagus. Nama-nama orang soleh, ngambil nama Nabi boleh, ya, ngambil nama yang soleh di Quran yang bagus-bagus. Untuk wanita ada Maryam, ya, atau Fatimah, bagus, ya. Ada yang lucu, ngambil dari Quran tapi entah dari mana, ya, namanya Nabashir. Nabashir, ya, ditanya dari mana ini ngambil nama Nabashir? Dari wallahu bima ta'maluna bashir. Dipotong nanya sama Bashir, Nabashir. Ini juga nggak boleh begini juga, ya, keliru dalam bahasa Arab. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga sekarang, min haqqil abna 'alal aba an ya'muruhum bis salati li 7 wa an yadribuhum 'alayha li 10 wa yufarriqu bainahum fil madaji'. Jadi hak anak atas ayahnya, hendaknya ayahnya itu memerintahkan mereka untuk sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun belum mau sholat, dipukul. Wa yufarriqu bainahum fil madaji'. Kemudian dipisahkan antara mereka dari kamar tidurnya itu, ranjangnya itu. Enggak boleh tidur samaan, ya. Dipisah. Jadi perintahkan anak kita untuk sholat. Ya, ayah, ini perhatikan buat ayah semua, bapak-bapak tuh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita nanti akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya pada hari kiamat dari apa yang dipimpinnya. Ya, Rabbul Bait, ya, kepala rumah tangga akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang rumah tangganya. Makanya harus dijaga tuh rumah tangga, tentang kesolehan keluarganya, dijaga juga dari maksiat. Jangan sampai ada maksiat masuk ke rumah, dijaga. Satu pun maksiat jangan ada. Ini orang tua yang bagus, perhatian, dicek, ya. Jadi diperhatikan istrinya, perhatikan putra putrinya, perhatikan sholatnya, sholat enggak nih, jangan cuek. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman di surat Thaha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar di atasnya. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami enggak minta rizki darimu. Kami enggak minta rizki, kata Allah. Nahnu narzuquk, justru kami yang kasih rizki kepada engkau. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Dari sini kita tahu, ikhwan yang Allah muliakan, yang namanya ibadah, itu mendatangkan keberkahan. Antum melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan tentang ketakwaan, ibadah, itu dikaitkan sama Allah dengan rizki. Jadi di situ ada isyarat orang yang ibadah benar, rizkinya dijamin sama Allah. Dan memang kita sudah dijamin sama Allah. Rizki nggak usah kita pusingkan.
Allah sudah tentukan rezeki kita, akhi. Orang lain bisa ngambil rezeki kita enggak? Tidak akan pernah bisa orang lain ngambil rezeki kita. Abadan selamanya. Makanya nggak usah dipusingkan, nggak usah sedih tentang rezeki. Yang harus diperhatikan sama kita, ibadah kita pada Allah. Gimana hubungan kita sama Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, sabar atasnya. Sabar. Istri bilang salat, anak-anak ayo salat, dan nasihatnya terus, jangan sekali dua kali. Nasihat anak istri seumur hidup. Nasihati terus. Perintahkan salat, tanya salatnya. Tanya salat. Sudah salat belum, Nak? Ayo salat. Laki-laki bawa ke masjid. Ini suami dan ini orang tua yang Masya Allah. Wastabir 'alaiha, sabar. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquk, justru kami yang kasih rezeki kepadamu. Subhanallah. Coba antum perhatikan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk ibadah. Setelah ayat ini, di ayat berikutnya apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayut'imun. Aku enggak menginginkan rezeki dari mereka. Aku enggak menginginkan mereka ngasih makan aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Justru Allah adalah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Lihat, setelah Allah menjelaskan ibadah, Allah jelaskan tentang apa? Allah kaitkan dengan rezeki. Kemudian ayat yang sering kita baca, khotib suka baca di hari Jumat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Salat perintah bukan? Perintah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jalan keluar. Ini sesuatu yang Allah kabarkan, dan kabar Allah benar. Banyak kita lupa tentang dunia, ketika diuji kesempitan, rezeki kayaknya susah. Lupa sama ayat ini. Dia kontak orang-orang dulu yang nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ana rezeki susah, akhi, mas, pak, gimana nih? Pastinya dia kontak dulu sama Allah, ibadah dulu yang baik. Sebelum ke siapa-siapa, perbaiki dirinya, ketakwaannya. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Ibnu Katsir, dikasih rizki dari sesuatu yang dia nggak terpikirkan sama sekali, itu rizki datang. Tapi caranya takwa. Syarat wa may yattaqillah. Nah itu. Kembali ke sini, jadi hak yang ketiga, hak anak atas ayah. Ayah, orang tua nyuruh anak-anaknya apa? Salat. Salat. Dari umur 7 tahun. 7 tahun. Ayo salat. Terus diajak. Ketika sudah umur 10 tahun, kalau enggak mau, pukul. Dan terus nasihati salat. 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 Jaga salat. Rabi'an, yang keempat, wa min haqqil abna 'alal aba'i an yurabbuhum 'alal aqidati sahihati wa an ya'muruhum bil a'malis salihati liyanju jami'an min azabillah istijabatan liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang keempat ini sangat penting. Hak anak atas ayah. Hendaknya ayah atau orang tua mentarbiyahi mereka,
mendidik mereka di atas akidah yang lurus. Ini penting sekali. Mendidik anak-anak di atas akidah yang lurus. Dan memerintahkan mereka untuk beramal soleh, amal kebajikan. Liyanju jami'an min azabillah, agar selamat semuanya dari azab Allah. Istijabatan liqaulihi ta'ala, dalam rangka beristijabah, ya, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini penting, mendidik anak di atas akidah sahihah dan supaya beramal soleh. Ini yang menjadi teman mereka di mana? Di kuburan. Awal pertama kali orang meninggal itu masuk kuburan. Kalau selamat, selamat dia. Kalau tidak selamat, nggak selamat. Makanya yang ditakuti oleh para sahabat itu kematian. Kalau dia dengar kematian itu menggigil. Karena awal manzil. Kalau selamat, selamat. Dan kalau amal soleh, banyak amal solehnya, akidahnya lurus, amal solehnya Masya Allah. Amal soleh berubah jadi apa? Kawan yang baik, kawan yang bagus, wajahnya sangat indah, kemudian baunya sangat harum. Ketika di kuburan sendirian, datang tuh kawan yang wajahnya sangat indah, kemudian baunya wangi, waduh senang. Ini menunjukkan bahwa amal soleh sekecil apapun bermanfaat buat kita. Amal soleh. Kan ditanya, man anta, siapa engkau? Ana amaluka soleh, aku amal solehmu. Subhanallah, mudah-mudahan ngajinya kita nih menjadi amal soleh buat kita. Baca Quran kita, sholat kita, senyum kita, hatta senyum kita. Ya, jangan cemberut aja jadi orang. Senyum, ya, asal jadi, Anda lihat di depan semua senyum semua sampai ke belakang. Ini pahala semua, Masya Allah. Pahala di atas pahala, kebaikan di atas kebaikan. Jadi amal soleh. Ana amaluka soleh, aku amal solehmu. Subhanallah. Beda dengan orang kafir, orang munafik, orang jahat. Meninggal akhi, kok bisa jawab siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia semua yang nggak bisa jawab tuh. Ana la adri. Disiksa. Kemudian dikawani, ditemani dengan teman yang wajahnya sangat buruk, baunya sangat busuk. Subhanallah. Antum kalau berada di sebuah ruangan, maaf, salah satu di antara kita kentut, bubar nggak? Baru kentut, akhi. Udah siapa ini yang kentut? Nggak sopan, bau. Tutup, keluar. Gimana ditemenin terus sama orang wajahnya jelek, akhi? Ya, temen wajahnya jelek, baunya busuk. Siapa Anda? Ana amaluka toleh. Aku adalah amalmu yang toleh, amalmu yang jelek. Jadi amal jelek itu berbahaya. Amal jelek busuk, menjadi kawan yang busuk. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi diperintahkan anak supaya beramal soleh, dicontohkan. Ayo anak, kita baca Quran, kita ke masjid, kita ngaji. Kemudian kalau ada sedikit kelebihan harta, ayo dicontohkan sedekah supaya anak gemar sedekah. Ya, sedekah. Tapi menabung boleh enggak? Saya tanya, nabung boleh enggak? Boleh nabung. Ya, nabung boleh, tapi harus perhatikan zakatnya. Ya. Baik. Dan mendidik anak, kata ulama di sini ya. Perhatian tentang tarbiyatul aulad. Perhatikan itu ya. Tarbiyatul aulad alal aqidati sahihah. Fal ihtimamu bi tarbiyatil auladi alal aqidati sahihah. Lihat, ihtimam, perhatian. Jadi perhatian, ma'ruf ya, perhatian ya. Perhatian tentang pendidikan anak, tarbiyah anak
di atas akidah sahihah dan memerintahkan mereka untuk beramal soleh. Ini adalah pusat perhatiannya para nabi dan rasul. Mahallu ihtimam al-anbiya wa as-salihin. Nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan orang soleh perhatiannya ini. Dia berpikir, dia perhatian, gimana nih pendidikan anak sekarang nih, apalagi zaman sekarang, zaman medsos, yang informasi bermacam-macam, gak bisa dibentung. Sekarang nih orang bilang tsunami informasi. Tsunami pakai S, pakai S. Kalau bahasa Indonesia sih salah dikit gak apa-apa lah ya. Bahasa Arab repot, akhi. Tsunami. Orang nggak bisa nyaring, kasihan anak-anak. Kalau nggak kita perhatikan, terbawa. Orang soleh perhatian sama pendidikan anak-anak, nggak ditinggalkan. Kan itu buah hati. Itu adalah manusia yang sangat dicintai, diperhatikan. Akidahnya gimana nih? Lihat akidah dulu nomor 1. Karena kalau akidah anak itu lurus, orang tua bahagia, anak itu akan insya Allah bahagia hidupnya, dan di akhirat dia masuk surga. Masuk surga itu syaratnya apa? Akidah yang lurus. Makanya di sini Nabi Yakub ketika mau meninggal, inda mautihi aradal itmi'nan ala aqidati abnaihi. Dia ingin nyaman tentang akidah putra-putranya, putra-putrinya ketika dia wafat. Dia bertanya sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Atau kalian menjadi saksi ketika Nabi Yakub dalam keadaan sakaratul maut, ketika ia berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku. Lihat, ma ta'buduna min ba'di. Perhatian Nabi itu ke situ. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku. Tidak ada perkataan apa yang akan kalian makan nanti setelah aku mati. Enggak ada. Karena sudah dijamin, akhi. Rezeki itu sudah dijamin sama siapa? Sama Allah. Dijamin. Burung aja makan. Ya. Anda pernah cerita barangkali tentang seorang penyamun yang tobat. Di penyamun itu dia tobat. Gara-garanya apa? Dia raja penyamun. Raja penyamun tahu sendiri, bengis. Ketika dia mau menyamun, dia ngelihat ada pohon korma tuh. Ya. Ada yang satu berbuah, ada yang tidak berbuah. Ada burung. Burung itu ajibnya pindah dari pohon satu ke pohon yang lain. Dari pohon yang berbuah ke pohon yang enggak berbuah. Bawa buahnya terus diletakkan di pohon yang enggak berbuah. Terbang lagi ke pohon yang berbuah, ambil lagi buahnya ke pohon yang enggak berbuah. Diperhatikan sama dia. Ini awal hidayahnya. Kemudian dia lihat ternyata ada ular. Ularnya a'ma. Ularnya enggak ngelihat. Ularnya buta. Subhanallah. Ular buta, enggak daya, itu Allah kasih rezekinya lewat siapa? Burung. Itu raja penyamun langsung tobat, akhi. Tobat dia. Ular saja yang tidak berdaya Allah kasih rezeki, dia langsung ingat sama Allah, dipatahkan. Itu dia punya senjata, dia tobat. Akhirnya pengikutnya tobat semua. Jadi Allah kasih rezeki.
Dan Rasul SAW berkata, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah kasih rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut berisi. Jadi yang ditanyakan oleh Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalian nanti nyembah siapa setelah aku nanti meninggal? Itu yang diperhatikan sama Nabi Yakub. Ini perhatian orang-orang tua yang soleh. Beda dengan orang-orang tua yang tidak soleh, beda. Orang tua yang nggak soleh itu gimana nanti anak makan, kerja apa nanti? Ya, betul ada kekhawatiran di situ, tapi nggak usah khawatir kalau ibadahnya bagus. Ya, kita lihat jawaban anak-anaknya. Qalu, mereka menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Kami tetap akan mengibadahi, menyembah, beribadah kepada ilahmu, ilah nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yakni ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk kepadanya. Jadi ilahnya berapa? Satu, yaitu siapa? Allah. Rabb yang satu itu Allah. Ya, jadi Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini beda perhatian para nabi itu, akhi. Perhatian para nabi itu sampai akhirat. Ya, jangan sampai berbuat syirik. Ini akidah sahihah ini. Akidah sahihah. Jadi perhatikan pendidikan anak. Ajarkan tentang tauhid yang benar, akidah yang lurus. Yang bisa ngasih rezeki siapa? Allah. Yang bisa menghidupkan dan mematikan siapa? Allah. Yang bisa memberikan kerajaan, mencabut kerajaan siapa? Allah. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta ini, dari buminya, dari mataharinya, dari bintang-bintangnya. Siapa semua yang ngatur itu? Allah. Kasih tahu. Oleh karena itu, ketika kita tahu dan yakin dengan tauhid rububiyah ini, wajib kita beribadah hanya pada Allah saja. Jangan kepada selain Allah, walaupun kepada jin, kepada dedemit, kepada malaikat. Kita hanya Allah saja yang kita sembah. Saya tanya, bumi ini milik siapa? Milik Allah. Kita sembah bumi atau kita sembah Allah? Sembah Allah yang telah menciptakan bumi, bukan menyembah bumi. Matahari milik siapa? Siapa yang cipta? Allah. Matahari itu tunduk, akhi, sama Allah. Antum ingat waktu pelajarannya itu Yusha bin Nun, ya kan? Kata Yusha bin Nun bilang ke matahari, "Anti ma'murah wa ana ma'mur." Waktu mau masuk ke negeri yang diperangi itu, di waktu sore hari, ya, karena keburu sore nanti. Maka Yusha bin Nun bilang, "Kau adalah matahari, engkau hamba Allah yang diperintah. Aku pun hamba Allah yang diperintah." Habis itu berdoa sama Allah agar matahari itu berhenti. Berhenti matahari, akhi. Panjang sorenya. Sehingga pasukan itu bertempur dan negeri itu bisa dikuasai. Itu di zaman Yusha bin Nun. Di zaman itulah matahari berhenti. Bumi sama matahari gedean mana, akhi? Gedean matahari. Ya tidak? Bumi milik siapa? Allah. Langit milik siapa? Semua alam semesta milik siapa? Allah. Kalau Allah mau goncangkan bisa enggak? Makanya jangan berani sama Allah. Allah bilang jangan berbuat syirik. Gak boleh kalian doa kepada selain Allah.
Lihat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dengan apapun. Ini permintaan Allah. Kita sebagai manusia hamba Allah dan diutus para nabi dan rasul, diturunkan kitab-kitab untuk menjelaskan masalah ini. Tidak ada seorang nabi pun untuk menjelaskan masalah ini, akhi. Karena masalah ini berat. Kalau salah, nyimpang, nggak bisa masuk surga. Saya tanya, yang bisa membuat tsunami atau tidaknya siapa? Siapa? Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Makanya kita nyembahnya Allah, bukan nyembah Nyi Roro Kidul. Ya. Dan yang buat bumi ini gempa, yang tidak, itu siapa? Allah. Semua alam semesta ini berjalan dan tidaknya semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih pelajaran itu. Kasih pelajaran. Anak-anak kita kasih pelajaran tentang tauhid supaya pemikirannya maju. Pemikirannya itu bebas dari kesyirikan. Kalau kesyirikan, orang kalau syirik itu pemikirannya enggak maju. Ya. Nah, Nabi Yakub begitu perhatian sama putra-putrinya. Nah, kita perhatian juga sama putra-putri kita, sekolahnya perhatikan. Nih, kemudian amal soleh juga perhatikan. Kemudian selain ini juga lihat Luqman di sini ngasih nasihat kepada putranya wasaya azimah. Lihat, wa hadza Luqman al-Hakim kana yuwajjihu ila ibnihi wasaya azimah. Mentauji, membimbing yakni anaknya dengan wasiat-wasiat yang besar. Yang pertama tentang kesyirikan di surat Luqman ya ayat 13, wa idz qala Luqmanu li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya. Luqman dijuluki sebagai apa, ikhwan? Siapa yang tahu? Luqman dijulukan Luqman apa? Luqman al-Hakim. Apa arti al-Hakim? Bijaksana. Tayyib, kita lihat kebijaksanaannya Luqman itu ketika ngasih nasihat di surat Luqman. Nasihat pertama kali yang diberikan oleh Luqman kepada putranya, nasihat yang berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang tauhid dan bahaya syirik. Itu yang namanya bijaksana. Makanya disebut Luqman al-Hakim. Luqman yang bijaksana. Makanya seorang ayah yang bijaksana mendidik anaknya akidah yang lurus dulu. Ya, bukan bijak situ. Ya, tahu bijak situ? Ada yang bijak situ, bijak sono. Baik. Dalilnya surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia ngasih nasihat kepada putranya. Apa nasihatnya? Ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Itu. Kemudian kita lihat Rasul kita SAW juga perhatian dengan akidah yang lurus. Rasul SAW pernah berkata kepada Ibnu Abbas, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, ya gulam, wahai anak. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil kan. Ya gulam, ya, wahai anak, ini u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahak, jaga Allah, niscaya engkau mendapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong sama Allah. Wa'lam, ketahuilah,
annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya seluruh umat berkumpul untuk ngasih manfaat kepadamu, semuanya mereka itu tidak akan sanggup memberikannya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Lihat, ini akidah bukan nih? Seandainya semua manusia kumpul, jin dan manusianya kumpul, ingin ngasih manfaat kepada engkau, ngasih rezeki lah misalkan, ngasih manfaat kepada engkau, niscaya tidak bisa memberikan manfaat itu kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditetapkan sama Allah. Kebalikannya juga demikian. Walau ijtama'u, kalau seandainya mereka berkumpul untuk apa? Ala ayyadurruka bi syai'in, untuk mencelakakanmu. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Niscaya mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakanmu kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kolam-kolam sudah diangkat dan suhuf sudah kering. Ini akidah ditanamkan sama Rasul kepada anak-anak. Makanya ajarkan anak-anak rukun iman yang 6. Harus hafal tuh. Rukun iman yang 6, nak hafal enggak? Pada Allah, iman kepada yang kedua malaikat, yang ketiga apa? Kitab-kitab, 4 Rasul, 5 haji, bukan haji, 5 hari kiamat, 6 qadar, takdir yang baik atau yang buruk. Rukun 6 ini, rukun iman yang 6. Dicek rukun iman anak kita, hafal enggak? Orang tua harus begitu. Ya, pulang nih, kalau ketika antum, oh iya, anak saya udah hafal belum rukun 6 yang 6? Antum tanya. Nah, rukun iman yang 6 hafal enggak? Abi mati bahagia ketika anak hafal rukun iman yang 6. Nah itu. Sekarang sedih akhi. Ditanya orang sudah gede, sudah tua, rukun iman ada berapa? Enggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? 5. Ya, apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ini kayaknya ini ringan, tapi enggak, kok besar ini. Ya. Sudah adzan ya? Adzan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Dikit lagi. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Yang kelima, hak anak atas ayah. Yang kelima adalah an yurabbuhum 'ala al-adabil islamiyyati wal akhlaqil fadilati allati yuhibbuha Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mendidik anak dengan adab Islam dan akhlak yang mulia. Jadi didik anak itu agar ngerti adab Islam itu yang bagaimana, kemudian akhlak yang mulia itu yang bagaimana. Tentunya diambilnya dari mana? Al-Quran dan Sunnah dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan sekarang ini, ikhwan Allah muliakan, agar kita tahu tentang akhlak yang benar dari akhlak yang enggak benar, harus belajar. Belajar sunnah. Ya, ketika Aisyah ditanya apa akhlaknya Nabi, akhlaknya apa? Al-Quran. Cukup dengan mencontoh Nabi, itu akan memiliki akhlak yang sempurna. Karena Rasul disifati oleh Allah dengan sifat yang sangat tinggi. Dan Allah kasih tazkiyah kepada Rasul. Allah bilang, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang besar. Yang ngasih pernyataan demikian Allah. Dan Rasul pun mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarima al-akhlak. Karena apa? Kadang kalau nggak belajar, nggak ngerti, kadang kita salah. Anak kasih contoh. Mu'adz bin Jabal pernah sujud nggak ke Nabi? Ketika pulang dari Syam, sujud ke Nabi. Kata Rasul, la taf'al, jangan lakukan. Kalau saya mau, saya perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Kalau aku perintahkan makhluk sujud kepada selain Allah. Karena apa? Karena memandang bahwa Nabi berhak untuk disujudi. Ketika di Syam dia lihat para pendeta, uskup, raja, orang pada sujud. Tapi Nabi nggak suka. Itu bukan akhlak Islami. Dan itu akhlak kolonial. Ya, Nabi nggak ngajarkan demikian. Ketemu sama orang, nggak merangkak-merangkak, walaupun guru. Dan masyayikh, ulama, suka dicium bolak-balik tangannya? Enggak. Cium biasa. Gitu. Dan diajarkan keberanian, sama. Ya. Yang namanya sopan bukan dengan merangkak. Itu namanya penghinaan kepada jenis manusia. Ya. Sopan itu kita tutur katanya yang baik, ya. Kemudian betul-betul dari hati. Karena ada yang kita kadang merangkak, hatinya gini, kurang asem loh. Dan diajarkan berani. Manusia sejajar. Ya. Baik. Kemudian contoh akhlak yang dianggap manusia sesuatu yang biasa, tapi nggak sesuai sama akhlak Rasul. Salaman laki-laki perempuan. Rasul bilang apa? Inni la usafihu an-nisa, aku nggak menyalami perempuan. Nah itu. Cuma zaman sekarang kayaknya biasa. Bahkan kalau ada ustadz salaman sama perempuan, itu dibilang ustadz modern wa gaul. Ustadz gaul gitu ya. Ya, kalau misalkan nggak salaman, kaku itu. Ya. Seperti itu. Tapi itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarima al-akhlaq. Jadi kita harus belajar ternyata. Adab isti'dzan. Diajarkan ke anak adab izin, minta izin. Masuk rumah kaki kanan dulu, keluar rumah kaki kiri, diajarkan.
Kemudian kalau mau masuk rumah, masuk ruangan, mengucapkan apa? Salam. Jangan nyelonong aja, misalnya masuk, salam, gitu. Terbiasa nanti. Ini adab Islam. Apa itu salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah isinya kan? Keselamatan atas kalian. Rahmat Allah limpahkan pada kalian. Dan keberkahan. Subhanallah. Salam, kesejahteraan, rahmat, dan berkah. Itu isi salam tuh begitu. Makanya nggak cocok kalau misalkan mengucapkan salam, habis itu joget-joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joget-joget orang, telanjang lagi. Gimana ceritanya? Ini kata ulama, ini pengucapan yang keliru di tempat itu. Ya. Jadi salam itu kalau kita perhatikan isinya, masya Allah maknanya besar. Ya. Jadi kalau masuk rumah, ucapkan apa? Salam. Nah, ada dalilnya surat An-Nur ayat 58, gimana minta izin. Kemudian ada makan, diajarkan. Rasul mengajarkan kepada anak kecil ya. Itu Rasul bilang, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, kalau mau makan baca bismillah samillah wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kemudian kalau makannya nampan, makan yang dekat denganmu. Itu adabnya. Jadi kalau misalkan kita makan bernampan, berapa orang? Nampan 7 orang misalkannya segini. Nih. Antum ya sudah di sini aja. Ya, makan yang sekitar antum aja. Itu adabnya. Jangan lihat sono, wah itu dulu. Ambil dulu biar yang itu habis. Ini masih ada. Enggak. Ya. Itu namanya kalau bahasa Sunda hawak. Tahu hawak? Rakus ya. Nah, itu. Jadi yang sini aja dulu. Wa kul mimma yalik kata Rasulullah SAW. Yang sebelah sini gitu. Kecuali kalau lauknya beda. Di antum tempe. Misal di sono ayam kampung sama sate. Jangan nggak boleh ya di situ, sini aja. Nelangsa antum. Boleh kalau itu antum ambil tuh sana. Karena lauknya beda. Ya. Ini ketika nampanan ya. Ada adabnya. Tapi kemudian adab yang lain banyak. Antum bisa lihat di surat Luqman dari ayat 16 sampai 19. Ya. Kita kebut ya. Yang ke-6. Hak anak atas orang tua adalah mengajarkan mereka, mendidik mereka supaya pintar jaga rahasia. Ini penting. Pintar jaga rahasia. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi pernah lewat, wa ana al-ab, waktu itu aku bermain bersama sibyan, anak-anak kecil yang lain. Fasallama alaina. Kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kami. Fa ba'athani ila hajatin lahu. Kemudian Nabi mengutusku untuk hajatnya. Faji'tu wa qad abta'tu an ummi. Kemudian saya pulang dan saya terlambat pulang ke ibu. Jadi ke ibuku saya pulangnya terlambat karena tadi apa? Disuruh sama Nabi, ada kebutuhan, ada hajat. Kemudian ibunya berkata, karena terlambat, "Ma habasaka? Aina kunta?" Apa yang menahanmu? Aina kunta? Dulu kamu di mana? Tadi di mana? Terlambat, enggak seperti biasanya. Fakultu, Anas berkata, aku berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hajah. Rasul ngutusku untuk hajatnya. Faqalat, ay bunayya wa ma hiya. Kemudian ibunya nanya, wahai putraku, hajatnya apa? Penasaran kan ibunya kan? Apa sih yang disuruh sama Nabi gitu kan? Mahia apa? Fakultu, aku menjawab, kata Anas, innaha sir. Rahasia ya ibu. Innaha sir. Innaha sir. Karena rahasia Rasul, ibunya bilang apa? La tuhaddits bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Kalau gitu, jangan kau kabarkan rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Ibunya juga Masya Allah.
Jadi ibunya ngajarkan begitu kepada putranya. Jadi putranya menjadi orang yang hebat. Coba ya zaman sekarang. Mau rahasia-rahasia apa sih? Ya, mau tahu ibu. Nanti ibu nggak bilang siapa-siapa. Ayo. Gitu. Mau kasih makan yang enak ya? Gitu. Itu zaman sekarang begitu. Ya. Nah, jadi kita perhatikan masalah ini. Khonnya. Toib. Yang ketujuh cukup panjang dan sangat penting sebenarnya. Faedah yang ketujuh, hak anak yang ketujuh, oleh karena itu anak tunda di pertemuan berikutnya, ya, karena sangat penting sekali untuk yang ketujuh dan kedelapan. Oleh karena itu anak tunda, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Anak kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Jadi kita sedang berbicara tentang hak apa? Hak anak atas orang tua. Nah, kita sebagai orang tua harus tahu apa hak anak-anak kita. Ya. Ini saja yang bisa kita bahas. Kalau antum nanti ada pertanyaan pakai kertas ya. Taib. Nah, sudah dituk. Kita salat isya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.